Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal kedua. Setelah sebelumnya kita membahas konsep dari soal sederhana mengenai kereta dan tadi passenger ya, perempuan yang bergerak ke arah timur. Sekarang kita ada variasi soal lain. Ini tentu agar lebih paham dan juga bisa mendapatkan variasi soal lain. Kita diberikan di sini ada dua pesawat. Jadi pesawat A yang bergerak ke arah timur dengan kecepatan 800 km per jam. Nah, lalu dia observe. Nah, ini kata kunci yang penting. Jadi dia observe pesawat B. Nah, walaupun nose hidung dari pesawat B mengarah 45 derajat ke arah northeast, nah tetapi pesawat B nampak oleh penumpang di pesawat A dengan sudut 60 derajat dengan garis yang seperti ditunjukkan di gambar ini. Ini 60 derajat ya, sudutnya sudut yang ini. Nah, sekarang tentukan true velocity of B, tentukan kecepatan asli dari pesawat B. Baik, kita coba pakai kaidah yang tadi sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ada tahapan, ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah kita tentukan informasi apa saja yang bisa kita tarik dari soal ini. Ada vektor apa saja. Nah baik, tentu yang pertama adalah, ini kayaknya yang paling mudah ya, yaitu pesawat A bergerak ke arah timur dengan kecepatan 800 km per jam. Ini saya coba gambarkan seperti ini vektornya. Nah, yang lebih penting adalah kita tentukan ini adalah kecepatan A, pesawat A, tetapi terhadap apa? Nah, ini sudah sangat jelas bahwa ini adalah mungkin yang kita sebut sebagai true velocity ya, true velocity atau kecepatan sebenarnya dari pesawat A. Ini bisa kita sebut sebagai kecepatan A terhadap Earth atau terhadap bumi. Jadi kita sebut seperti ini, A terhadap E. Ini adalah vektor. Nah, besarannya berapa? Magnitude-nya berapa? 800. Ini informasi pertama yang bisa kita ambil. Nah, kemudian ada informasi yang kedua. Informasi yang kedua yaitu ini, pesawat B seolah-olah terlihat oleh passenger, penumpang di pesawat A bergerak dengan vektor dengan sudut 60 derajat. Oke, kalau gitu saya coba gambarkan. Nah, ini kira-kira vektornya seperti ini, 60 derajat ya. 60 derajatnya terhadap garis horizontal. Nah, ini adalah 60 derajat. Nah, pertanyaannya, ini adalah kecepatan B terhadap apa? Tentu vektor kecepatan B terhadap, apakah terhadap E, Earth, terhadap bumi? Tentu tidak, karena ini ada informasinya di soal bahwa ini adalah kecepatan yang terlihat oleh passenger in A. Oleh karena itu, ini adalah kecepatan B terhadap A. Kecepatan B yang dilihat oleh A. Ini adalah vektor. Besarannya berapa? Besarannya tidak kita ketahui. Oke, jadi sudah kita miliki dua informasi ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua apa? Tahapan yang kedua adalah kita perlu menentukan apa tujuannya, apa yang ditanya. Yang ditanya adalah true velocity of B, atau kecepatan asli dari pesawat B. Maka itu adalah V dari B terhadap Earth, atau B terhadap E ya. Nah ini dia, B terhadap E. Nah karena kita tidak punya informasi ini langsung, oleh karena itu perlu kita jabarkan, kita urai. Nah jadi kita urai menjadi seperti ini, B terhadap A, karena informasi lain yang kita punya adalah A ya. Nah ini ditambah kecepatan A terhadap E, terhadap Earth, terhadap bumi ya. Baik, kita coba lihat terlebih dahulu apakah informasinya sudah kita miliki semua. B terhadap A apakah ada? Ada. Lalu vektor kecepatan A terhadap E ini pun ada. Nah oleh karena itu sekali lagi sudah bisa kita sederhanakan soal ini menjadi soal penjumlahan vektor. Vektor apa yang dijumlahkan yaitu ini dan ini. Untuk bisa mendapatkan ini. Baik, sekarang tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah kita coba susun ulang vektornya.
agar lebih clear gambarnya. Nah, jadi kita ingin menjumlahkan ini ya. Kita ingin menjumlahkan vektor ini dengan vektor ini. Vektor B terhadap A, saya copy. Nah, lalu saya ingin tambahkan dengan vektor ini. Nah, maka saya sambung seperti ini. Oleh karena itu, nanti hasil akhirnya itu adalah vektor ini. Ini mohon maaf tidak terlalu presisi ya, tapi semoga bisa dipahami. Oke, saya coba tuliskan lagi. Jadi ini adalah vektor B terhadap E yang kita cari. Lalu ini adalah vektor B terhadap A. Dan yang biru adalah vektor A terhadap E. Nah, ini besarannya sudah kita ketahui, yang ini adalah 800. Nah, lalu kita punya informasi sudut, kita coba masukkan. Kita punya informasi sudut ini adalah 60 derajat. Oleh karena itu, ini pun 60 derajat. Nah, dengan dua informasi ini saja masih kurang untuk bisa mencari V atau kecepatan B terhadap E. Oleh karena itu, kita coba lihat soalnya kembali. Ada informasi yang belum kita masukkan, yaitu ternyata, ini kita coba lihat soalnya. Jadi, dari soal ini sebenarnya diberikan indikasi bahwa true velocity of B-nya, kecepatan B aslinya, itu bergerak dengan arah 45 derajat. Nah, ini tinggal kita masukkan. Nah, jadi yang disebut 45 derajat adalah yang ini adalah 45 derajat, atau ini 45 derajat. Oke, dengan seperti ini rasanya sudah bisa kita selesaikan, yaitu kita selesaikan dulu sudutnya ya. Jadi 60, 45, maka sisanya adalah 75 derajat. Ini adalah 75 derajat. Nah, sekarang dengan diketahui 3 sudut dan juga 1 sisi, kita bisa mencari semua sisi segitiga lainnya. Bagaimana caranya? Ingat ada rumus segitiga. Kalau seandainya saya coba tulis di bawah saja. Jadi kalau seandainya kita punya segitiga seperti ini adalah A, B, C, lalu ini adalah alfa, beta, dan juga gamma, maka kita bisa mendapatkan rumus seperti ini. A per sin gamma sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin alfa. Nah, oleh karena itu, dengan rumus ini kita bisa menyelesaikan, kita bisa mencari apa yang ingin kita cari. Ini adalah step keempat ya. Langkah keempat, langsung kita hitung saja. Kita ingin mencari V kecepatan B terhadap E. Nah, ini kita coba hitung satu persatu. Pertama dari magnitude-nya, dari besarannya dulu, yaitu V kecepatan B terhadap E, besarannya. Ini kita langsung pakai rumusnya. Ini dibagi dengan sin 60 sama dengan, nah kita coba cari sisi yang kita ketahui, yaitu 800 dibagi sin 75. Nah, oleh karena itu, ini sudah bisa langsung kita hitung ya. B terhadap E, magnitude-nya itu sama dengan 800 dikalikan sin 60 dibagi sin 75. Saya bawa ke bawah, maka hasilnya adalah 717 km per jam. Nah, dan kilometer per jam, per hour, dan sudutnya bisa dicari dengan perhitungan tambahan. Tentu mudah ya dengan menggunakan rumus ini.